Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi yaitu meningkatkan motivasi belajar. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian motivasi belajar. Peserta didik atau konseli dapat memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik atau konseli dapat memahami dan menerapkan sikap serta kebiasaan yang benar dalam belajar hingga dapat membangkitkan semangat belajar. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian. Motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Juga dapat diketahui bahwa motivasi ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Motivasi yang berasal dari dalam diri antara lain adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, serta doa dan ibadah yang rajin. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri, misalnya untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapat hadiah. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan-keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses dan sebagainya. Kemudian motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar, maksudnya mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan,
diskusi atau belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter, di samping selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Kemudian Roni mempunyai kegemaran main gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Contoh di atas memberikan gambaran bahwa semangat belajar Roni timbul karena faktor dari luar, yaitu ingin mendapat gitar dan ingin memenuhi harapan orang tua. Kemudian Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya dengan dalih kebebasan. Ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian itu, ia terus bolos sekolah. Juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbingnya, tidak masuk sekolah. Kenapa? Jawabnya sederhana, yaitu malas. Memperhatikan cerita tentang Rudi, timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Rudi malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabnya adalah karena Rudi tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas dan kuat. Tidak memahami keinginan orang tua. Tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Tidak memahami diri atau tugas dan kewajiban sendiri. Selanjutnya kita menginjak ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Tekun, ulet, minat yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas.
merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar, berdoa untuk keberhasilan, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat yang akan muncul. Mau menerima masukan dari orang lain. Memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Mempunyai rencana masa depan. Motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat, badan rasanya lemah, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Sungguh ini sangat merugikan. Jadi, motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Kemudian, usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Persyaratan akademis meliputi 1. Hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus. 2. Kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. 3. Konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Kelengkapan catatan pelajaran. Mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Persyaratan budi pekerti meliputi kelakuan, ketaatan terhadap tata tertib sekolah, bersikap santun dan ramah kepada guru atau karyawan sekolah, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, memperhatikan pelajaran, kerajinan, kehadiran dalam kegiatan belajar, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru, kelengkapan dan kerajinan buku catatan, kemudian kerapian atau kebersihan, memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut atau rambut anak laki-laki pendek, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih, membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya adalah hikmah belajar. Ini perlu direnungkan. Belajar bukan berarti hanya sekolah. Belajar bukan berarti hanya membaca buku, tetapi juga belajar dari setiap kejadian. Batu sekeras apapun akan berlubang jika ditetesi air terus-menerus. Oleh karenanya,
Mari kita sungguh-sungguh dalam belajar. Belajar dari apa yang bisa dilakukan agar hidup ke depan lebih baik. Selanjutnya ini tugas yang harus dikerjakan, nanti bisa diserahkan ya di Google Classroom yang sudah kita sepakati untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi di situ satu tugasnya ya, motivasi apa saja yang ada pada diri Anda saat ini dalam belajar. Beri penjelasan. 2. Apakah ada peningkatan motivasi belajar sampai saat ini dalam belajar? Ceritakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.